Aksi kekerasan dialami seorang saksi dari Partai Demokrat saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 42 yang berada di RT 26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Korban atas nama Indro Wahyudi diduga dipukul dan ditendang oleh Ketua KPPS yang bernama Indra Bayu. Aksi kekerasan tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat Ketua KPPS tampak menghampiri korban, lalu menendang dan memukul korban. Aksi kekerasan diduga juga tidak hanya dilakukan oleh Ketua KPPS, tetapi juga ayah dari pelaku berinisial ZA, dan disaksikan pula oleh Ketua RT yang merupakan ibu pelaku berinisial P. Kejadian penganiayaan ini terjadi di dalam Masjid Nurul Yakin yang menjadi tempat penghitungan suara. Saat dikonfirmasi, korban mengaku permasalahan tersebut bermula dari protes yang dilayangkan korban kepada petugas KPPS. Lantaran, ia sebagai saksi dalam tidak menandatangani hasil pleno penghitungan suara yang seharusnya ia tandatangani karena berstatus sebagai saksi di TPS tersebut. Tanda tangannya justru digantikan oleh orang lain. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari petugas KPPS, korban kemudian menghubungi koordinator Partai Demokrat yang berujung pada komunikasi via telepon antara koordinator Partai Demokrat tersebut dengan Ketua KPPS. Entah apa yang dibicarakan, Ketua KPPS naik pitam dan mencari korban. Lalu terjadilah penganiayaan tersebut. Ya, luka di bagian sini bang. Ada kemarin, ini kan karena udah hampir 10 hari ya dari tanggal 14 kemarin. Kejadiannya itu di dalam masjid. Sekitaran saya dipukul itu jam 10:20. Kejadian itu awal mulanya kan, singkatnya tuh saya menanya ini sama anggota KPPS soal tanda tangan karena di plano itu udah ada tanda tangannya. Sedangkan saya di situ saksi dalamnya, seharusnya saya yang harus menandatangani di situ. Dan di situ saya menanyakan ke anggota KPPS kok ada tanda tangannya ini. Langsung anggota KPPS bilang nanti ya sabar Endro katanya. Jadi saya langsung menelpon sama Demokrat, divisi Demokrat ya. Saya menanyakan kepada ibu, Bu, ini kok udah ada ditandatangani nih saksi Partai Demokrat nomor 14. Yang menandatangani situ atas namanya Saskia cewek. Jadi di situ saya menanyakan kepada divisi Demokrat itu, kok bisa ada tanda tangan yang lain, seharusnya kamu ada. Tolong kasih telepon ini ke anggota KPPS. Asal anggota KPPS itu menerima telepon, saya nggak tahu apa yang diceritain kan. Nah, sudah itu anggota KPPS itu mengasih telepon itu ke Ketua KPPS. Nah, di situ Ketua KPPS nggak tahu apa yang diomongin, dia cuman saya dengar itu dia ngomongin dengan nada tinggi kan. Sini kalau berani datang, jangan berani di HP kata, seperti itu. Langsung dia memanggil nama saya, Indro mana, padahal saya di posisi di depan dia. Ini aku bang, saya bilang seperti itu. Nah, sesudah itu dia bilang, kamu nih buat ulah terus di sini. Langsung di situ saya diterjangnya, saya dipukul dan saya nggak ada ngelawan itu. Di situ saya mundur, udah dipisahin itu. Sudah mundur itu orang tua itu dari luar datang ke dalam menarik saya. Itu videonya ada itu. Nah, sudah itu anaknya itu Ketua KPPS itu dari belakang bapaknya menonjok saya lagi di situ karena saya tidak ada pembelaan gitu ya. Karena yang itu diam aja di sana semua rame. Langsung saya keluar dari masjid Bu. Saya kan di situ namanya saya ini bukan main di situ bang. Saya bekerja, bertugas di situ. Bukannya soal kalah caleg atau apa, saya enggak. Di situ saya cuma bekerja, saya baik-baik, nggak ada namanya macam keributan atau gimana macam. Namanya kita saksi kan, kita istilah kata tuh sesuai dengan tugas kita lah. Korban juga menuturkan rekaman CCTV tersebut sengaja diambil dari CCTV yang ada di masjid dan disebarkan di media sosial lantaran laporannya di Polresta Jambi terkesan jalan di tempat.
Padahal laporan tersebut sudah ia buat tak lama setelah penganiayaan terjadi pada 14 Februari lalu. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi yang dikonfirmasi atas kasus ini pada Sabtu siang mengatakan telah mengetahui kasus ini dan menyerahkan penyelesaian kasusnya pada pihak kepolisian karena masuk ranah pidana umum. Untuk saksi partai politik, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan saksi DPD RI yang sudah mendapat mandat, merekalah yang bisa menandatangani dan difasilitasi KPU di dalam TPS. Hanya keributan, pengumpulan, karena ini sudah dilaporkan ke ranah pidana umum, maka bisa bisa konfirmasi ke pihak kepolisian atau ke Bawaslu. Apakah itu bisa masuk ke ranah pidana pemilunya atau ke ranah kami kan tidak bisa ikut campur di dalam. Ya, jadi kalau saksi itu saksi partai politik peserta pemilu, ya, saksi peserta pemilu. Jadi peserta pemilu itu kan 3 tuh, partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, dan calon DPD RI. Jadi itu peserta pemilu, saksi peserta pemilu yang membawa surat mandat, ya kan, yang membawa surat mandat. Itulah yang nanti yang bisa menjadi saksi di dalam di TPS, termasuk sekarang rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan itu membawa surat saksi, bawa surat mandat sebagai saksi peserta pemilu, ya, partai politik, bukan saksi caleg yang bawa mandat. Caleg itu bukan peserta pemilu, yang peserta pemilu adalah partai politik. Jadi yang kita fasilitasi itu di dalam rekap di tingkat PPK maupun di dalam TPS itu adalah saksi yang membawa surat mandat untuk saksi partai politik peserta pemilu. Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengaku pihaknya telah menerima laporan dan sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Penyidikan di kepolisian, dan saya pastikan itu bukan masuk dalam ranah gakumdu ya, tapi memang tidak pidana murni. Sudah diperiksa semua? Sampai dengan hari ini, kemarin saksi sudah laporan ke saya, kurang lebih hampir 3 orang sudah diperiksa. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.